Pengertian ta'arud al-adilah. Secara etimologi atau bahasa, kata ta'arud berasal dari kata ta'arud yang berarti pertentangan. Sedangkan al-adilah merupakan jamak dari kata dalil. Jadi, ta'arud al-adilah secara etimologi adalah pertentangan dalil-dalil. Sedangkan secara terminologi atau istilah, ta'arud al-adilah yaitu yang pertama, suatu dalil yang menentukan hukum tertentu terhadap suatu persoalan, sedangkan dalil lain menentukan hukum yang berbeda dengan itu. Yang kedua, pertentangan dua dalil yang tidak mungkin dilakukan kompromi antara keduanya. Pendapat ulama mengenai ta'arud al-adilah. Yang pertama, para ulama berbeda pendapat mengenai masalah perbenturan antara dua dalil yang qat'i, yaitu pertama, pendapat terbanyak di kalangan ulama menyatakan bahwa antara dua dalil yang qat'i tidak mungkin terjadi pertentangan. Alasannya, karena setiap dalil yang qat'i mengharuskan adanya hukum atau madlul. Bila dua dalil qat'i berbenturan, berarti kedua dalil tersebut menghendaki kedua buah hukum yang saling bertentangan. Hal ini tidak mungkin terjadi. Yang kedua, ada ulama yang memungkinkan bertemunya dua dalil qat'i yang saling berbenturan. Masing-masing dalil tersebut dipegang oleh ulama yang memandangnya sebagai dalil qat'i. Berikutnya, selain itu, perbedaan pendapat pun terjadi mengenai masalah perbenturan dua dalil yang bersifat dzonni, yaitu yang pertama, sebagian ulama menolak terjadinya pertentangan antara dua dalil yang dzonni, sebagaimana tidak bolehnya perbenturan dua dalil yang qat'i. Yang kedua, golongan lain membolehkan terjadinya pertentangan dua dalil yang dzonni karena tidak ada halangan bagi pertentangan tersebut selama terbatas pada dalil-dalil yang bukan qat'i. Macam-macam ta'arud al-adilah. Yang pertama, pertentangan Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, pertentangan antara as-sunnah dan as-sunnah. Yang ketiga, pertentangan antara as-sunnah dengan qiyas. Dan yang terakhir yaitu pertentangan antara qiyas dengan qiyas. Cara penyelesaian ta'arud al-adilah. Menurut Hanafiyah, apabila pertentangan terjadi antara dua nas, para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa metode-metode yang digunakan dalam menyelesaikan secara sistematif adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu nasakh. Dalam metode ini, seorang mujtahid harus melacak sejarah dari kedua nas, dan ketika sudah diketahui mana yang lebih dahulu datang dan mana yang datang kemudian, maka nas yang datang kemudian hukumnya menasakh yang terdahulu. Contohnya, seperti pertentangan yang terjadi dalam dua ayat iddah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 234 dengan Quran Surat At-Tolak ayat 4. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 234 mencakup perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil maupun tidak. Sedangkan Quran Surat At-Tolak ayat 4 hanya mengenai perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Menurut Ibnu Mas'ud, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 234 turun lebih dahulu dan Quran Surat At-Tolak ayat 4 turun kemudian. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa ayat terdahulu mansukh oleh ayat yang turun kemudian. Yang lebih tepat adalah Quran Surat At-Tolak ayat 4 membatasi keumuman makna Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Yang kedua yaitu tarjih. Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Apabila dua dalil yang bertentangan sulit dilacak sejarahnya oleh seorang mujtahid, maka mujtahid tersebut harus merajihkan salah satu dalil ketika memungkinkan. Pentarjihan bisa menggunakan beberapa metode tarjih. Semisal, menguatkan nas yang muhkam daripada nas yang mufassar, menguatkan dalil yang mengandung hukum haram dari dalil yang mengandung hukum boleh, dan dari segi adalah tobit, faqih, dan sebagainya. Seorang pewaris
perawi hadis. Yang ketiga, al-jam'u wa al-tawfiq, yaitu mengompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Hal ini berdasarkan kaidah yang artinya mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Ayat di atas tidak menjelaskan tentang jenis darah dan tidak membedakan antara darah yang mengalir dengan darah yang sudah beku. Kemudian ada ayat lain dalam surat Al-An'am ayat 145 yang artinya, kecuali kalau makan itu bangkai atau darah yang mengalir. Pengompromian dari kedua ayat tersebut bahwa darah yang dilarang adalah darah yang mengalir. Kemudian yang nomor 4 yaitu tasakut al-dalilain, adalah langkah terakhir mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Hal ini ditempuh apabila tidak bisa menggunakan ketiga cara di atas. Misalnya, ada pertentangan antara dua ayat, sedang tata cara sebelumnya sangat sulit dipakai, maka langkah yang harus ditempuh adalah mengambil keterangan yang lebih rendah dari Al-Quran, yaitu sunnah. Apabila ada dua sunnah yang bertentangan, maka beralih pada istidlal dengan qaul sahabah bagi yang menggunakannya sebagai hujah, dan beralih pada qiyas bagi yang tidak menggunakan istidlal qaul as-sahih. Yang kedua yaitu menurut Syafi'iyah. Menurut Syafi'iyah, apabila terjadi pertentangan antara dua qiyas, maka yang dilakukan seorang mujtahid adalah mentarjih salah satu qiyas. Kemudian apabila terjadi pertentangan atau ta'arud antara dua nas dalam pandangan seorang mujtahid, menurut mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah, wajib bagi mujtahid untuk melakukan pembahasan dan berijtihad sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama yaitu al-jam'u wa al-tawfiq. Menurut aliran Syafi'iyah, cara pertama untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan adalah dengan mengompromikan kedua dalil tersebut. Ketika memungkinkan untuk mengompromikan, maka sudah seharusnya keduanya diamalkan dan tidak boleh mentarjih salah satu antara keduanya. Argumentasi mereka adalah bahwa mengamalkan dua dalil yang bertentangan lebih utama daripada mendisfungsikan salah satu dalil secara keseluruhan. Cara yang digunakan untuk mengkompromikan kedua dalil tersebut ada tiga. Yang pertama yaitu membagi kedua hukum yang bertentangan, yang kedua memilih salah satu hukum, dan yang ketiga yaitu mengambil dalil yang lebih khusus, misalnya tentang masa iddah wanita hamil yang menurut Hanafiyah menggunakan metode nasah. Yang kedua yaitu tarjih. Apabila tidak bisa menggunakan metode al-jam'u wa tawfiq, seorang mujtahid beranjak pada tahapan selanjutnya yaitu tarjih, yakni menguatkan salah satu dalil. Berikutnya yaitu nasah. Ketika cara tarjih tidak dapat memberikan jawaban atas ta'arud baina al-adillah, maka melangkah pada nasah, yakni membatalkan hukum yang terkandung dalam dalil yang terdahulu dan mengamalkan hukum pada dalil yang turun kemudian. Dan yang terakhir yaitu tasawwud al-dalilain. Langkah terakhir yang ditempuh apabila seorang mujtahid merasa kesulitan menyelesaikan pertentangan antara dalil ialah tasawwud al-dalilain, yakni meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil yang lebih rendah derajatnya. Metode ta'arud al-adillah yang pertama yaitu tarjih. Secara etimologis, tarjih artinya menguatkan. Muhammad Jawad Mahniyah mengartikan tarjih dengan menjadikan sesuatu lebih kuat. Muhammad Al-Jurjani mendefinisikan tarjih secara bahasa sebagai pekerjaan menetapkan salah satu dari dua dalil yang tingkatnya lebih kuat dari yang lainnya. Secara terminologi,
Menurut Hanafiyah, tarjih adalah membuktikan adanya bobot pada salah satu dari dua dalil yang sederajat. Sedangkan menurut jumhur, tarjih yaitu menguatkan salah satu indikator dalil yang zoni atas yang lainnya untuk diamalkan atau diterapkan. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam metode tarjih adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya dua dalil, yang kedua adanya sesuatu yang menjadikan salah satu dalil itu lebih utama dari yang lain, yang ketiga kedua dalil itu sama derajatnya, yang keempat kedua dalil itu sama kuatnya, dan yang terakhir keduanya menetapkan hukum yang sama dalam waktu. Kemudian yaitu nasakh. Secara etimologi atau bahasa, nasakh berarti pembatalan atau penghapusan. Sedangkan secara istilah yaitu penjelasan berakhirnya masa berlaku suatu hukum melalui dalil syar'i yang datang kemudian. Pembatalan hukum syara' yang ditetapkan terdahulu dengan hukum syara' yang lain yang datang kemudian. Rukun nasakh. Menurut Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip Romli, ada 4 unsur yang menjadi rukun nasakh. Pertama, an-naskhu, yaitu adanya penghapusan suatu hukum yang disebut raf'ul hukmi. Kedua, an-nasikhu, yaitu yang membatalkan pemberlakuan suatu hukum yang disebut ar-rafi'u lil hukmi. Yang membatalkan hukum tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-mansukhu, yaitu ketentuan hukum yang dihapus yang disebut al-hukmul marfu'u. Dan yang terakhir, al-mansukhu minhu, yaitu orang yang dibebani hukum atau objek pemberlakuan hukum yang disebut al-muta'ayyidul mukallafu. Syarat nasakh. Yang dimaksud dengan syarat-syarat nasakh adalah hal-hal yang mengikat pelaksana nasakh. Adapun syaratnya yaitu yang pertama, yang dibatalkan hukum syara', kedua, pembatalan datang dari khitab syara', ketiga, pembatalan hukum tidak disebabkan berakhirnya waktu berlakunya hukum tersebut, dan yang terakhir, khitab yang menasakh atau nasih datangnya kemudian dari khitab yang kemudian jam'u wa taufik. Menurut Dr. Bardan Abdul Ain, beliau menyatakan cara-cara melakukan jam'u wa taufik sebagai berikut. Yang pertama, dengan cara tanwi' dan tabdil. Cara ini dilakukan dengan dua dalil yang berlawanan dan keduanya termasuk dalil am. Maka penyelesaiannya adalah dalil yang satu menjadi mukhasis terhadap dalil am yang lain dalam satu macam hukum, sedang yang lain tadi menjadi mukhasis terhadap dalil yang pertama dalam satu macam hukum yang lain. Yang kedua dengan cara tahsis yang am. Hal ini terjadi jika dalilnya yang satu am sedang yang lain khos. Misalnya, ayat yang menyatakan bahwa seorang kafir tidak mendapatkan petunjuk Allah dan mereka akan mendapatkan azab Tuhan. Sedangkan ayat yang lain menyatakan bahwa orang kafir yang bertaubat dan berbuat kebajikan tidak akan mendapatkan siksa itu. Yang ketiga dengan cara takyidul dari yang mutlak. Misalnya hadis yang menyatakan bahwa Nabi SAW pernah berbekam, namun pada hadis lain Nabi tidak memperkenankan bekerja menjadi tukang bekam. Jadi penyelesaiannya adalah jika pekerjaan berbekam itu dijadikan pekerjaan tetap maka tidak diperbolehkan, tetapi jika sesekali saja diperbolehkan, atau juga larangan itu tidak menunjukkan keharaman melainkan karohah. Yang keempat yaitu dengan cara menentukan jalur masing-masing dari dua hal yang berlainan. Misalnya, seorang laki-laki tidak boleh menggauli istrinya di waktu haid kecuali ia suci. Kata hatta yaturna dibaca dengan tasdid ta, sehingga pengertiannya boleh mendekati istrinya kalau istri yang haid itu sudah mandi. Lain halnya bila yang to tidak distasdid, maka menggaulinya tidak menunggu mandi asal haidnya telah berhenti. Yang terakhir yaitu dengan cara menetapkan masing-masing pada hukum masalah yang berbeda. Masalahnya hadis Nabi yang menyatakan bahwa tidak layak bagi tetangga masjid untuk sholat sendirian di rumah tidak berjamaah di masjid, sedangkan hadis lain menyerukan sholat sunat di rumah. Yang terakhir
terakhir yaitu tasakut dilalain, yaitu dengan cara mengeliminasi dua dalil dan melakukan istidlal kepada dalil berdasarkan hierarkinya sampai tingkat terendah. Al-aslu fi as-syain.